Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha? Sudah siap mengikuti pelajaran fisika pada pertemuan kali ini? Sebelumnya marilah kita mengucapkan bismillah. Tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan konsep listrik dinamis dan yang kedua menjelaskan konsep arus listrik. Untuk itu, marilah kita pahami video berikut. Kita masuk untuk tujuan pertama, yaitu memahami, menjelaskan konsep listrik dinamis. Sebelumnya, kita kan sudah belajar tentang listrik statis. Dan saya ingatkan kembali, dulu anak saya waktu SD pernah melakukan eksperimen menggosokkan mistar plastik ke rambutnya. Kemudian mistar plastik itu nanti bisa mengangkat kertas-kertas kecil. Itu kenapa terjadi? Karena elektron dari rambut itu sudah pindah ke plastik, sehingga mistar plastik itu dia menghasilkan energi listrik. Nah, energi yang dihasilkan ini disebut dengan energi listrik statis. Kenapa? Karena kata kuncinya tadi itu elektronnya hanya berpindah dari rambut, berpindah ke mistar plastik. Ya. Nah, kalau pada listrik dinamis, jadi kata kuncinya tidak lagi berpindah. Kata kuncinya adalah aliran, adanya aliran muatan listrik. Nah, dulu saya mungkin pernah melakukan eksperimen juga menghubungkan sebuah baterai dengan bola lampu. Baterai itu nanti bisa membuat lampu ini menyala. Kenapa? Karena baterai dia menghasilkan energi listrik sehingga lampu bisa menyala. Nah, saya contohkan pada gambar ini. Baterai dia memiliki dua buah kutub positif dan kutub negatif. Elektron itu nanti dia akan berpindah dari bukan berpindah tapi mengalir ya. Elektron itu nanti dia akan terus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, aliran elektron inilah nanti dia yang akan menghasilkan energi listrik. Apa yang terjadi? Sehingga bola lampu ini nanti dia akan menyala. Nah, dari ini dapat kita simpulkan bahwa listrik dinamis itu adalah adanya aliran muatan listrik sehingga dia bisa menghasilkan energi listrik. Baiklah saja, kita lanjut untuk video pembelajaran kedua tentang proses arus listrik. Tadi kita sudah jelaskan bahwa arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah atau dari kutub positif mengalir ke kutub negatif. Sementara elektron dia mengalir dari tegangan rendah ke tegangan tinggi atau dari kutub negatif mengalir ke kutub positif. Kuat arus listrik diartikan sebagai banyaknya muatan yang mengalir setiap detik. Nah, muatan yang dimaksud ini berarti itu adalah banyaknya elektron. Setiap detik berarti itu adalah waktu. Sehingga ini dapat ditulis persamaannya I sama dengan I per T. I dalam artian kuat arus listrik, sementara I adalah banyaknya muatan setiap detik, berarti T di sini adalah waktu. Banyaknya muatan tadi yang mengalir itu adalah elektron. Jadi ini juga bisa kita buatkan persamaannya adalah N dikali E. N di sini adalah banyaknya elektron, sementara E adalah elektron. Kemudian per detik. Dimana E di sini menunjukkan elektron, satu elektron itu nilainya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Jadi ini persamaannya saja ya. I sama dengan I per T. I adalah kuat arus dalam satuan ampere, I adalah muatan dalam satuan coulomb, sementara T adalah waktu dalam satuan sekon. Ketika sebuah sumber tegangan, di sini contohnya baterai, kita hubungkan dengan sebuah bola lampu, maka dengan menggunakan kawat penghantar, maka sumber tegangan ini akan menghasilkan arus listrik sehingga bisa membuat bola lampu bisa menyala. Nah, atau dalam sebuah rangkaian bisa juga digambarkan seperti ini. Nah,
Gambar sumber tegangan biasanya digambarkan sebagai lambangnya seperti ini. Yang satu panjang, yang satu pendek ya. Kemudian dihubungkan dengan sebuah kabel atau kawat penghantar, dihubungkan dengan lampu. Lampu ini memiliki hambatan. Nah, ini adalah lambang untuk hambatan ya. Baterai ini yang panjang menunjukkan kutub positif, yang pendek menunjukkan kutub negatif. Maka sumber tegangan ini nanti akan menghasilkan kuat arus sebesar I karena melewati hambatan sebesar R. Nah, sumber tegangan itu dilambangkan dengan V gitu ya. Apa yang dijelaskan oleh hukum Ohm terkait rangkaian ini? Ohm menjelaskan bahwa sumber tegangan atau V nilainya nanti akan sebanding dengan I. Dapat ustazah bayangkan ketika anak ustazah menghubungkan sebuah baterai dihubungkan dengan bola lampu, maka bagaimana kalau baterai ini kita susun 2 buah, sumber tegangannya kita perbesar, bagaimana dengan kuat arusnya? Akan semakin besar juga sehingga lampu akan menyala lebih terang. Ini artinya bahwa sumber tegangan atau beda potensial nilainya sebanding dengan I. Maksudnya sebanding apa di sini? Kalau V-nya makin besar, maka I juga semakin besar ya. Atau secara matematis, hukum Ohm dirumuskan sebagai I sama dengan V per R. Jadi ini adalah rumus untuk hukum Ohm ya. Di mana I di sini ini adalah menunjukkan kuat arus listrik ya. Apa satuan kuat arus listrik? Ampere ya. Sementara V di sini artinya apa? Beda potensial. Udah dibahas di materi sebelumnya ya. Beda potensial listrik. Satuannya apa? Ya, volt. Sementara R di sini tadi apa? Ini adalah hambatan. Hambatan dengan satuan ohm atau biasa dilambangkan seperti ini. Jadi ini dibaca ohm ya, satuan untuk hambatan. Nah, kenapa ohm Zah? Kenapa dikenal dengan hukum ohm? Karena ilmuwan yang menjelaskan tentang konsep ini, yang menemukan eksperimen ini, itu namanya ohm. Jadi untuk menghormati penemuannya, maka satuan untuk hambatan itu diberi nama ohm. Kemudian untuk hukumnya dijelaskan sebagai hukum ohm. Jadi, hubungan kuat arus dengan beda potensial adalah berbanding lurus, sedangkan hubungan kuat arus dengan hambatan yaitu berbanding terbalik. Mari kita perhatikan contoh soal yang pertama. Pada suatu rangkaian listrik sederhana, terdapat penyuplai daya dengan tegangan 10 volt dengan hambatan 10 ohm. Berapakah besar kuat arus pada rangkaian? Maka pembahasannya diketahui tegangannya 10 volt dan hambatannya 10 ohm. Maka kuat arus V per R, yaitu 10 volt per 10 ohm, sama dengan 1 ampere. Untuk contoh soal yang kedua, suatu hambatan 0,5 ohm dihubungkan dengan baterai. Ternyata kuat arus yang mengalir yaitu 2 ampere. Berapakah nilai tegangan pada baterai tersebut? Oke, dari contoh soal nomor 2 kita bisa lihat bahwa diketahui di sana I-nya adalah 2 ampere ya. Kuat arus yang dihasilkan 2 ampere berarti I-nya adalah 2 ampere. Kemudian hambatan yang dihasilkan, hambatan pada kawat penghantar itu R-nya adalah 0,5 ampere. Ohm ya. 0,5 ohm. Pertanyaannya, berapakah beda potensialnya V-nya berarti ya? Oke. Dari hukum Ohm kita sudah tahu tadi bahwa I itu adalah V per R. Nah, dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa untuk mencari V-nya berarti itu adalah I dikali R. Fir nak saja ya. Atau kalau saja buatkan lagi rumus segitiganya, berarti apa nih nak saja? V di atas I dikali R. Kalau untuk mencari I berarti V per R. Untuk mencari V, I dikali R. Sementara untuk mencari R, V per I. Oke, kita lanjut. Untuk mencari V-nya itu adalah I dikali R.
I-nya berapa? I-nya 2 ampere dikali R-nya 0,5 ohm. Berarti kita dapat 2 kali 0,5 1 volt ya. Oke, Nak Ustazah, tadi kita sudah bahas satu sumber tegangan dihubungkan dengan satu hambatan. Nah, sekarang bagaimana kalau satu sumber tegangan dihubungkan dengan dua atau lebih sumber hambatan? Maksudnya, bagaimana kalau satu sumber tegangan dihubungkan dengan dua atau lebih hambatan? Nah, makanya kita mengenal adanya rangkaian hambatan. Untuk rangkaian hambatan ini ada 3, Nak Ustazah. Yang pertama nanti ada rangkaian seri, rangkaian paralel, dan yang ketiga ada rangkaian campuran. Dalam satu rangkaian itu ada yang seri, ada yang paralel. Nah, seperti gambar ini ya, Nak Ustazah. Kalau antara R1 dengan R2 itu disusun lurus, tidak ada percabangan, maka ini namanya rangkaian seri. Kalau antara R1 dengan R2 itu terdapat percabangan, maka ini namanya rangkaiannya adalah rangkaian paralel. Jadi yang B ini namanya rangkaian paralel. Rangkaian paralel ya. Nah, bagaimana langkah penyelesaiannya nanti? Seperti gambar nomor 1 ini. Cara mencari, kita harus mencari dulu hambatan totalnya. Kita gabungkan dulu R1 dengan R2. Kalau dia seri, cara mencarinya itu adalah dengan menjumlahkan saja R1 ditambah dengan R2. Kalau dia disusun seperti ini, paralel, maka cara mencari R paralelnya itu adalah 1 per R1 ditambah 1 per R2 ya. Jadi yang bedakan antara rangkaian seri paralel, saya ulangi lagi, kalau dia rangkaian seri itu antara R1 dengan R2 itu lurus, tidak ada percabangan. Cara mencarinya, mencari R totalnya, R serinya itu adalah jumlahkan saja R1 ditambah R2. Nah, yang kedua, kalau untuk rangkaiannya paralel, lihat dari gambarnya antara R1 dengan R2 itu terdapat percabangan. Itu cara mencari R totalnya atau R paralelnya itu adalah 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2 ya. Oke, Nak Ustazah, kita lihat satu contoh soal ya. Misalkan di sini ada sebuah rangkaian. Coba Nak Ustazah tebak ini rangkaiannya rangkaian apa? Antara R1 dengan R2 ini dirangkai? Iya, rangkai seri ya. Misalkan di sini R1-nya adalah 3 ohm, sementara R2-nya adalah 6 ohm, dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan sebesar 6 volt. Pertanyaannya, yang pertama sudah tanya, berapakah R total atau R pengganti, sama artinya ya. Yang kedua, pertanyaan saja, berapakah arus yang mengalir pada rangkaian tersebut? Maksudnya di sini adalah I totalnya ya. Yang ketiga, berapakah kuat arus yang mengalir pada, misalkan saya kasih sini A, di sini B, di sini C, berapakah arus yang mengalir di AB? Berapakah arus yang mengalir di BC? Oke, ya, ada 3 pertanyaan. Oke, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah menggabungkan dahulu antara R1 dan R2. Cari R totalnya. Karena ini adalah rangkaiannya seri, berarti R seri tadi cara mencarinya adalah dijumlahkan ya. Berarti R1 ditambah R2. Berarti R1-nya 3 ohm ditambah 6 ohm. Kita dapatkan 9 ohm. Ini yang A ya. Ini R seri itu berarti nggak ada lagi hambatan lain, berarti R totalnya itu sama dengan R seri, yaitu 9 ohm. Oke, pertanyaan yang kedua, berapakah I totalnya? Oke, I total berdasarkan hukum Ohm tadi, I itu adalah V per R. Karena ini tanya I total, berarti kita pakai juga V total per R total. Berapa sumber tegangannya? Sumber tegangannya adalah 6 volt. R totalnya dihasilkan adalah 9 ohm tadi ya. Berarti kita dapatkan, terkecil dulu, berarti sama-sama dibagi 3, 2 per 3 ampere. Oke.
Untuk pertanyaan yang C. Yang C, berapakah arus yang mengalir di AB? Kalau untuk arus, anak Ustazah, untuk harusnya I itu kan menghasilkan ke sini, ke kiri atau ke kanan, anak Ustazah? Ke kiri ya, dari positif. Harusnya mengalir ke sini. Ini tadi dihasilkan adalah 2/3 ampere. 2/3 ampere sampai ke sini tetap 2/3 ampere. Ya, sampai ke sini tetap 2/3 ampere. Kenapa? Rangkaiannya di sini seri, lurus, tidak bercabang. Jadi nggak ada yang dibagi arus. Kalau 2/3 ampere di sini, tetap di sini 2/3 ampere. Jadi untuk rangkaian seri kita dapatkan I pada I seri itu sama dengan I total sama dengan I1 sama dengan I2 nanti sampai seterusnya. Kemudian yang ke berarti kita dapatkan IAB berarti itu adalah dari I dari A ke B berarti itu adalah 2/3 ya, 2/3 ampere. Kemudian kuat arus dari B ke C sama karena dia seri tadi ya, 2/3 ampere. Oke. Kalau Ustazah tambahkan lagi pertanyaannya, Ustazah, berapakah tegangan yang dihasilkan dari A ke B dan berapa juga tegangan dihasilkan dari B ke C. Nah, untuk V tadi dari hukum Ohm, V itu adalah I dikali R ya. Berarti kalau AB aja kita lihat dari A ke B, arusnya tadi berapa anak Ustazah? 2/3 ampere kan, berarti 2/3 dikali R, hambatan dari A ke B berapa? 3 ohm dikali 3 ohm, berarti kita dapatkan berapa? Habis di 2 volt ya. Kemudian untuk V dari B ke C itu adalah I dikali R juga, cuman VI-nya dari B ke C, R-nya dari B ke C juga. I-nya berapa dari B ke C tadi? Sama ya, 2/3. Hambatan dari B ke C berapa anak Ustazah? R2 di sini 6 ohm. Berarti ini kita coret dapat 2 kali 2 4 volt. Oke, selesai. Oke, anak Ustazah, kita coba contoh soal yang kedua ya. Sama soalnya dengan yang pertama tadi. Di sini R1 sebesar 3 ohm, R2 sebesar 6 ohm dihubungkan dengan tegangan sebesar berapa tadi? 6 volt ya. Sama dengan yang tadi, cuma yang bedakannya adalah rangkaiannya. Yang tadi dirangkai seri, kalau yang sekarang dirangkai paralel ya. Sama pertanyaannya, biasanya ada 4. Yang pertama, berapakah R total? Yang kedua, berapakah kuat arus total? Yang ketiga, berapakah I total? I1 ini ya, di sini A, di sini B, di sini C, di sini D. Berapakah I AB dan berapakah I BC? Yang keempat, berapakah tegangan dari A ke B dan berapakah tegangan dari C ke D? Itu ya, ada 4 pertanyaan. Kita jawab yang pertama, yang A itu R total ya. Ini tadi rangkaiannya adalah paralel. Nah, Ustazah masih ingat cara mencari R paralel tadi 1 per kan ya? 1 per R1 ditambah 1 per R2. Berarti 1 per R paralel adalah 1 per 3 ditambah 1 per 6. Bagaimana caranya ini Ustazah? Kita samakan penyebutnya ya. Berapa penyebutnya? 6. 6 bagi 3 2 kali 1 2 tambah 6 bagi 6 1 kali 1 1. Berarti ini 3 per 6 ya. Kita balik, ini R paralel per 1, R atau RP aja sama dengan, berarti dibalik ini 6 per 3 ya. Ini sama dengan 3 per 6, kita balik jadi 2 per 3, berarti jadinya 6 per 3 ya, jadinya dapat 2 ohm. Jadi R totalnya di sini sama anak saya, R totalnya sama dengan R paralel. Kenapa sama? Karena nggak ada lagi hambatan yang lain, cuma 2, jadi dapat 2 ohm gitu ya.
Kemudian kita lanjut yang B. Pertanyaannya berapakah I total? Seperti soal nomor 1 tadi, I itu adalah V per R. Kita harus adil, kalau ini I total per R. V total per R total. Berapa V-nya tadi? 6 per R totalnya dapat 2. Jadi didapatkan kuat arusnya sebesar 3 ampere. Berarti kuat arus yang dihasilkan di sini adalah sebesar 3 ampere. Lanjut nomor yang C ya. Yang C, pertanyaannya berapakah kuat arus total? Oke, yang B. Oh ini, sorry ya. Pertanyaannya IAB lagi ya. Kuat arus yang dihasilkan IAB. Seperti tadi, itu adalah V per R ya. I V per R, oke, sorry. V per R. V-nya berarti berapa? Oke, Nak Saza, di sini ada konsep Nak Saza ya. Kalau pada rangkaian paralel itu tegangannya sama. Kalau di sini V-nya itu 6 volt, maka di BC tegangannya juga 6 volt. Kalau di IAB V-nya juga 6 volt. Berarti ada konsep di sini untuk rangkaian paralel itu tegangannya sama. V total sama dengan V1 sama dengan, maksudnya dari A ke B sama dengan V dari C ke D. Sama ya. Mungkin udah terjawab untuk yang D Nak Saza ya. Oke. Untuk konsep ini saya ingat. Kalau untuk rangkaian seri tadi apanya yang sama? Kalau untuk rangkaian seri itu yang sama adalah I-nya yang sama. Nah, itu bedakan. I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. I-nya yang sama. Kalau untuk rangkaian paralel itu yang sama adalah V-nya. Berarti di sini kita bisa jawab kalau IAB berarti VAB per RAB. V-nya dari A ke B sama dengan V total, berarti adalah 6 volt per RAB-nya berapa? R dari A ke B ini adalah 3 ohm, berarti 3 ohm. Kita dapatkan 2 ampere. Lanjut untuk IBC bagaimana? I dari B ke C adalah V per R juga. Dari B ke C per R dari B ke C. Perhatikan gambar. V dari B ke C tadi sama dengan V total, yaitu 6 volt. R dari B ke C, perhatikan B ke C itu adalah 6 ohm. Iya ya, 6 ohm. Berarti 6 per 6 dapat 1 ampere. Oke, ini untuk jawaban yang D ya. Berarti konsep yang D, V total sama dengan V dari A ke B sama dengan V dari B ke D. Berarti konsep untuk rangkaian paralel V-nya yang sama. Kalau untuk seri tadi kuat arusnya yang sama. Coba Anda perhatikan di sini I1 yang dihasilkan IAB itu adalah 2 ampere ya. Ini 2 ampere. Yang IB ke D itu adalah C ke D itu adalah 1 ampere. Sementara I totalnya 3 ampere. Coba Anda saja perhatikan. I harus 3 ampere di sini, sampai di sini 3 ampere, sampai di sini terbagi, bercabang. Sebagian 2 ampere ke atas, sebagian 1 ampernya ke bawah. Tapi totalnya berapa? 3 ampere ya. Nah, sama. Jadi harus dicek apakah sama jumlahnya ini dengan I total. Sama ya. Kalau sama berarti pekerjaan kita sudah benar. Bagaimana Ananda semua? Belajar fisika asik dan menyenangkan. Agar antum lebih paham, silahkan kerjakan uji pemahaman berikut.